Baca doa bersama-sama.
memberikan bantuan. Hari ini kehadirannya sambung kata. Ibu akan menyebutkan kalimat, buat dia meneruskan katanya. Hari ini ngerasa Nadia. Nah, Amin. bahagia. Jadi Alfi, Nabila, Arjuna, Ayu, Nadia, Perawat. Cakra, Sempurna. Arwah, Abi, Bagus. Fatih. Sehat. Asik. Belum nyambat lah. Hafiz, Ajril, Ripali, Najar, Rasa panas. panas ada yang panas dingin. Bijar, Rasa sejuk. Minjir, Enggak. Musda, Nadira, apa? Pas apa? Sudah mulai. Naura, Pina, Rido, Adit, Baik. Wita, Rasa happy. Sultan. Oke, Umi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, karena belum masuk dengan kelompok, kita bagi ulang kelompoknya. Ini kan kelompoknya yang biasa setiap hari sudah kita laksanakan. Hari ini Ibu akan membagi kelompoknya berdasarkan warna, ada merah, hijau, biru, ungu, kuning. Karena perempuannya sedikit, jadi satu kelompok itu ada yang 1 dan 2 orang. Bila sudah 2 orang di dalam kelompok itu perempuan, berarti perempuan yang lain memilih ke kelompok lain lah, supaya segeratan kelompok itu ada perempuannya. Jangan segeratan lakian, segeratan minian. Jadi pilih sesuai lawan warna kesukaan kalian. Kak Ia, Cakra, Hasil, Nadira, Kuning. Wita, nah, Ibu ulangi sekali lagi lah. Berarti ungu untuk perempuan jangan dibuat lagi karena sudah ada Sakia lawan Juwita. Boleh yang disebutkan masuk ke merah, hijau, biru, dan kuning. Najar, yuk. Ayo, Siap. Minggir. Siap. Mati. Abi. Marwah. Si Nadia. Jauh. Sultan.
Najril. Kedok. Ini. Akila. Kita yang belum. Jadi Alfi. Nah, yang terakhir dulu siapa? Belum. Si apa tadi? Alfi. Boleh kumpul kelompoknya. Nah, sebelum masuk materi hari ini, Ibu ingatkan kembali. Masih ingat materi pelajaran sebelumnya? Ingat. Apa? Di bab 2 kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Ekosistem semalam kita belajar apa aja di dalamnya? Makanan dan Makanan. Nah, di rantai makanan, di dalam jadi makanan ada produsen, ada apa lagi? Konsumen tingkat 1, 2, 3 dan konsumen puncak. Kemudian apa lagi? Ada pengurai. Nah, masih ingat hari ini kita akan belajar apa ya lah? Hari ini ada seperangkat permainan, kemudian ada peniti, ada paper clip, ada kartu icik, ada kompas, ada kupu-kupu, ada baterai, ada pawang. Nah, kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang belajar jenis magnet, sifat magnet, medan magnet, dan cara membuat magnet, serta pemanfaatan magnet di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kita itu di dalam kehidupan sehari-hari sudah rancang memakai atau menggunakan magnet, tapi tanpa kita sadari. Tujuan pembelajarannya apa hari ini? Hari ini kita tujuan
pembelajarannya adalah, nah, untuk menjelaskan pengertian magnet dan medan magnet supaya Buan Pian tahu nih apa itu magnet, apa medan magnet. Buan Pian juga bisa menyebutkan jenis-jenis dan sifat magnet. Buan Pian kena harapannya bisa membuat magnet, kemudian bisa menyebutkan manfaat magnet di kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu magnet? Nah, magnet itu benda, sambil dilihat apa di layar, benda yang dapat menarik benda-benda tertentu seperti besi dan baja, jenis logam. Kemudian magnet memiliki dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Dari mana magnet itu berasal? Dari alam, ternyata dari batu. Jadi zaman dahulu di negara Yunani, tepatnya di Magnesia, itu orang yang pertama kali menemukan batu magnet. Jadi orang menyebutnya batu ajaib karena bisa menarik logam, berbagai jenis logam. Jadi disebut batu ajaib. Nah, kita sekarang menyebutnya magnet. Nah, ini sejarahnya. Jadi ada magnet itu. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, menarik benda tertentu. Artinya ada seberapa benda kalau ditarik oleh magnet. Nanti akan kita buktikan. Bukan dia karena berkelompok akan membuktikan. Jujurlah, magnet itu kalau menarik benda-benda tertentu, apa aja bendanya. Kemudian memiliki dua kutub, utara dan selatan. Nah, ini contoh magnet yang ibu punya. Ada magnet balok, ada magnet tube, kemudian ada magnet yang lingkaran. Nah, ini setiap magnet itu ada tanda N lawan S di kutubnya. Ada yang biru, ada yang merah. Jadi ada kutub utara, ada kutub selatan. Sama senjataan magnet itu ada kutubnya, utara dan selatan. Biasanya ada warnanya biru lawan merah. Jadi memiliki dua kutub, utara dan selatan. Gaya tarik terkuat ada di kutub-kutubnya. Jadi di sini di utara, di selatan ini kutub yang paling kuat menarik benda, bukan di sampingnya, bukan di tengahnya, atau bukan di sekitaran tengahnya sini, bukan, tapi di kutubnya yang paling kuat menarik. Nah, sifat selanjutnya kutub yang sejenis tolak menolak. Nah, kutub yang sejenis itu misalnya utara dan utara. Kita katakan nih. Nah, ada kawa kesampuk utara dan utara nih, atau merah sama merah nih, kada kawa kesampuk yang Tuhan mencobai sholat. Nah, ini kada kawa disampuk akan, atau biru sama biru, selatan sama selatan, kada kawa diparak nih, tolak menolak ini. Kemudian kalau kutub yang berbeda, misalnya nih biru lawan abang, atau utara dan selatan dikatakan ini saling tarik menarik. Jadi menempel atau menempel. Bilanya yang sejenis selatan dan selatan atau utara dan utara itu tolak menolak. Jadi kadang kawa didekatkan, kadang kawa dirampitkan. Ada rasa tertolak di tangan pian. Kayak pian coba. Gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Apa yang kalau ditembusnya? Nah, ini contoh apa sih? Sini ada karton. Kita taruh isi staples di atasnya. Nah, di bawahnya kita taruh magnet. Nah, di atas karton tadi itu ada isi staples. Kalau menariknya, kalau menarik isi staples berarti ini bisa menembus benda. Gaya magnet tadi kalau menembus benda, karena Tuhan Pian buktikan juga. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu namanya benda magnetis. Contoh tadi isi staples itu kalau ditarik oleh magnet berarti namanya benda magnetis. Misalnya ibu menarik pulpen misalnya, kan kamu nih ditarik sama magnet berarti pulpen ini
misalnya lawan magnet kan tertarik paku piciknya, berarti paku picik ini termasuk ke dalam benda magnetis. Jujur. Nah, yang benda yang dapat ditarik oleh magnet itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ferromagnetik. Ferromagnetik itu artinya yang dapat menarik dengan kuat. Contohnya besi. Bilanya bendanya berbahan dasar besi, itu kalau menarik dengan kuat si magnetnya. Bilanya aluminium, itu termasuk paramagnetik, tidak terlalu kuat ditariknya. Bilanya emas, itu termasuk ke dalam diamagnetik, lemah menariknya karena kuat. Mungkin sampai kada kawa ditariknya karena lemah menariknya tadi, tapi masih ada gaya magnetnya untuk menarik. Itu lemah tadinya. Nah, dibedakan menjadi 3, yang kuat, yang sedang, dan lemah. Ini jenis-jenis magnet. Ada silinder. Silinder di sini kerja contohnya itu ada batang, ada jarum. Jarumnya di dalam kompas magnetnya. Ada batang, ada jarum, kemudian ada yang ada contohnya itu. Yang keping, yang bulat. Jadi ini adalah beberapa macam jenis magnet. Ada silinder. Silinder ini bulat panjang. Jadi bentuknya kayak tabung. Ini batang, kotak. Ini jarum. Ini biasanya yang ada di kompas. Kemudian ada yang ada yang ada madam ini sama bentuknya kayak tapi ujungnya lebih mendekat. Kemudian ada yang keping bulat. Nah, dikatakan ada berapa jenis tuh? 6. Ya betul, 6. Nah, kita masuk ke medan magnet. Apa itu medan magnet? Ruang di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya magnet, gaya tarik magnet. Nah, kayak apa? Contohnya lah, jadi kayak ini lah, jadi garis-garis kayak ini. Nah, ibu akan mencobakan di kertas untuk melihat gaya medan magnet. Jadi di kertas ada magnetnya. Kemudian ibu akan menabur serbuk besi ke atas magnet. Nah, kita lihat ini medan magnetnya. Boleh kita berkelompok maju lihat ya, gantian. Boleh kelompok biru, boleh maju, coba lihat. Bukan kata hampur, boleh maju, sini lihat. Di mana pasirnya yang banyak menempel? Di mana? Di magnet, jujur, di mananya? Jujur, di mana? Jujur, selatan utara, kelihatan lah. Yang mana lebih banyak ditariknya? Tutup, kelihatanlah medan magnetnya. Medan magnetnya itu yang di sekitar sini ini masih ada, terdapat gaya magnet di dalam sini yang dipasang di sini. Tidak seperti langsung kita nggak dapat, jadi banyak yang ditariknya. Ngerti? Ya, duduk. Kelompok penuh maju. Nah, sama dengan gambar mirip ya, sama. Pada seperti sama. Di hati yang paling banyak menarik serbuk besi. Terus mana? Utara dan kita lihat jelas kan ya? Jelas. Yuk, kan duduk. Gantian lampu merah. Ini namanya medan magnet. Jadi bila ada magnet, kita bukan serbuk besi. Ini gambaran dari medan magnet. Bilanya medan magnet dianggap aja, ini dianggap aja di tangan sana. Ini kita kelihatan di sini medan magnetnya bilanya besi,
magnet aja membuktikannya kalau supaya kelihatannya di daerah ini masih terdapat daya tarik magnet. Yang paling banyak di sini di mana? Ya, itu namanya bentuk utara dan ya, duduk kuning. Memberikan apa ini? Medan magnet ya. Yang paling banyak ditariknya di mana? Bentuk magnet akarnya utara dan selatan kayak apa? Kayak jarum lah jadinya, jadi dari serbuk tadi ini bentuk kayak jarum-jarum. Ini namanya yang seperti ini magnet. Ya duduk, kelompok hijau. Nah, lihat nih mana besi yang paling banyak ditarik. Nah, yang di sini itu namanya magnet. Ya, mungkin sekitar itu artinya bahwa di medan magnet ini masih ada daya tarik magnet. Apa? Nah, tadi ada sejarahnya. Magnet tadi dari batu di magnesia. Karena ditemukan dari magnesia, disebutnya itu magnet. Nah, batu ajaib tadi. Jadi, magnet itu ada dua macam. Ada dari alam, batu tadi ada yang buatan dibuat untuk dibuat manusia untuk keperluan seperti dalam alat elektronik yang kita gunakan di rumah. Kenapa magnet diciptakan? Maksudnya ini yang buatan. Nah, untuk mempermudah manusia dengan kemampuannya menarik logam magnet digunakan dalam berbagai alat dan mesin. Jadi itu ya, magnet buatan tadi itu dibilang. Nah, manfaat magnet dalam kehidupan tadi menempelkan benda di permukaan logam, kemudian mengangkat besi di tempat rongsokan. Yang kemudian berjalan-jalan ada yang menggunakan tempat besi-besi, jual beli besi itu ada alat untuk mengangkat rongsokannya magnet yang banal. Kemudian membuat dinamo membantu kerja kompas. Nah, soalnya magnet dalam alat rumah tangga, contohnya pintu kulkas, kemudian ada handphone, ada speaker, ada listrik. Itu beberapa contoh magnet yang digunakan dalam alat rumah tangga. Kita masuk ke materi cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu ada 3. Yang pertama menggosok. Kemana menggosok apanya? Kemana? Ke besi. Menggosok apanya? Kenapa ke plastik? Ke besi. Kemudian induksi. Cara induksi ini itu menempelkan benda besi ke magnet yang tadi digosok. Kalau yang cara menggosok, kalau induksi itu menempelkan benda besi tadi dengan magnetnya. Kemudian yang ketiga ada elektromagnetik. Nah, itu kan pakai baterai, pakai kawat tembaga, pakai paku. Itu untuk cara membuat elektromagnetik. Nah, sekarang contoh apa untuk membuat magnet dengan cara menggosok. Menggosoknya kayak apa? Menggosoknya ada pilih yang digosokkan, yang biru kah, yang abang kah, yang selatan atau utara, pilih salah satu. Cara menggosoknya, misalnya dia anak menarik dari atas,
Berarti dari atas ke bawah, tarik, atas ke bawah tarik, atas ke bawah tarik. Jadi dari satu arah mandap dari bawah ke atas boleh juga, tapi jangan atas bawah kan mau jadi menggosoknya satu arah. Pada boleh dua arah atas bawah, bilanya handap dari atas ke bawah aja taruh. Berarti dari atas ke bawah ditarik dulu, hanya ke atas, pulang ke atas lagi. Nah, digosok terus sampai ininya memiliki gaya magnet pakunya. Bilanya ini kalau sudah memiliki gaya magnet, dia kalau mengangkat benda magnetis. Jadi dari atas ke bawah angkat. Bilanya belum berhasil, gosok terus. Nah, sampai kalau pakunya menempel ke peniti. Nah, ini berarti sudah masuk gaya magnetnya ke paku tadi dengan cara menggosok. Menggosoknya ingat satu arah sampainya berhasil mengangkat benda magnetis. Kemudian yang cara kedua, induksi. Induksi itu menempelkan benda besi ke magnet. Jadi kada digosok, ditempel ke magnet. Jadi dekatkan pakunya lawan benda magnetis. Nah, sampai bisa mengangkat benda magnetis. Kemudian yang ketiga, cara elektromagnetik. Ada kawat tembaga. Kawat tembaganya biar lilit akan ke paku. Nah, pilih paku dengan erat, lawan jangan sampai longgar. Jadi melilitnya kuat-kuat. Bila sudah disampai ujungnya nih, ujung kawatnya ini karena dasar menempel akan ke baterai. Nah, untuk baterai yang negatif lawan positifnya ini. Untuk memudahkan menempel ini, dia bisa menggunakan plester supaya nyaman mengikutinya. Karena plesternya bisa berdampingan dipakai. Nah, ujungnya ditempelkan ke kutub baterai yang positif atau negatif di atas dan di bawah. Nah, bila sudah kayak ini, biar sambil tekan ujung-ujungnya sampai pakunya ini kalau mengangkat benda magnetis. Nah, berarti magnetnya berhasil dibuat dengan cara elektromagnetik. Pahamlah? Ada berapa tadi cara membuat magnet? Ya, apa aja yang pertama? Terus? Elektromagnetik. Sebelum ke diskusi, kita lihat pulang. Tadi kan menciptakan magnet. Nah, cara menghilangkan magnetnya, kemagnetannya, sifat kemagnetannya sama juga. Bisa hilang magnet itu dengan cara apa? Dipukul, dijatuhkan, dipanaskan, atau dialiri arus listrik yang berlawanan. Jadi kalau itu bilang itu bisa menciptakan dan bisa menghilangkan juga dengan cara-cara ini tadi. Nah, sebelum kita berdiskusi, kita lihat dulu lagu tentang magnet.
Apa aja jenisnya? Kita kembali ke materi kita. Nah, ayo berdiskusi. Jadi nanti yang sudah berkumpul dengan kelompoknya, Ibu akan berikan lembar diskusi kelompok. Kemudian tulis nama kelompok. Tadi sudah kelompok merah, kuning, biru, orange, hijau, ungu. Nah, ditulis nih kelompok merah misalnya. Siapa aja nama-namanya ditulis. Kemudian perhatian karena membuktikan sifat-sifat magnet. Benarkah magnet dapat menarik benda tertentu? Dia cobain ke pulpen, cobain ke buku, cobain ke barang-barang yang kuat dia punya. Kalau menarik atau tidak? Bilangnya kalau menarik, dia kasih contek. Nah, untuk yang lembar pertama ini, soal pertama ini membuktikan sifat magnet. Yang pertama tadi, magnet dapat menarik benda tertentu. Dia tulis misalnya yang satu ada di tas dia misalnya gantungan kunci. Coba biar menarik dengan magnet. Ternyata kalau ditarik oleh magnet berarti dia tandai genteng. Kedua, dia misalkan punya ketek. Berarti misalnya kalau kamu ditarik berarti dia X. Paham? Kemudian yang kedua, magnet dapat menembus benda tertentu. Ada visi apa aja dia? Ada kertas, ada buku, ada apa lagi, botol minum. Apakah bisa ditembus oleh magnet dan buktikan? Jadi nomor 2, misalkan dia mencoba di botol minum misalnya. Awal magnetnya ditembus di botol minum misalnya bisa, berarti dia conteng 2. Nah, kemudian yang ketiga, kutub yang berbeda jika didekatkan akan saling menarik, sedangkan kutub yang sama jika didekatkan akan tolong menolong. Dia kena bukti kedua, ditulis di bawahnya sini. Selanjutnya, setiap kelompok akan membuat magnet dengan cara menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Nah, ini sudah Ibu siapkan. Satu kelompok itu akan mendapatkan satu paket alat untuk percobaan atau praktek membuat magnet dan membuktikan sifat magnet. Jadi satu paket ini untuk satu kelompok ditambah satu kawan dan satu baterai. Silakan perwakilan satu kelompok, satu orang maju. Kamu berapa? Sampai nomor? Oh, satu. Ambil. Silakan dibuka paketnya. Dapat apa aja, karena setiap paket itu ada yang beda dapatnya. Ada yang dapat papan yang biru, ada yang roda. Nah, coba mau mencoba apa dulu yang pertama? Lihat soalnya. Nah, lihat apa yang kamu ditarik magnet. Nah, apa aja isinya? Ya, udah itu soalnya.
Jangan ada kalau di baju rumah jual buku itu apa? Apa? Tulis tulis namanya. Langsung main tulis nama kelompok. Ya. Itu nama kelompok. Pada sabar. Ditulis dulu nama kelompok. Ada apa? Nama-nama anggotanya ya. Itu namanya. Ini kalau Dina yang ada di dalam ini kalau berapa isi dulu tuh apa itu? Iya empat jadinya. Gitu. Lagi. Dina nih ada roda tarik itu kalau ada rodanya nih. Kalau ada, ini tulis di sini. Ih, roda mainan. Nah, ini masuk apa nih? Kayak itu. Nih, nah. Ini contek udah mau bilang
Dia punya rambut, nah yang nomor 2 pulang. Magnet tempat menembus benda tak tertutup. Ada yang kalau ditembusnya. Coba taruh benda magnetis dulu di atasnya. Nih boleh nih. Nah, ini turunnya bu. Jangan dibuka, ditekan, coba baik. Tadi belakang lepas.
Bilangnya pakai presa, serah baik.
Aduh, sudah sebentar. Udah siap untuk presentasi? Siapa yang mau maju pertama? Yang kedua cepetan. Jadi kami sudah mencoba semua hal yang kami dapatkan di hari berdaya. Perkenalkan untuk kelompoknya. Dan kami ini mengenakan dan kami akan mencoba lagi dan ini melakukan. Baca saja. Apa ya sudah yang coba? Roda mainan, ya roda mainan. Bisa kok pada? Oh pada bisa, dicoba. Kalau pada bisa ditarik oleh magnet lah roda mainan tadi, ya. Apa lagi? Penggaris plastik dicobakan. Bisa atau tidak? Tidak. Pulpen dicoba. Ya, tidak bisa. Boleh nggak? Lagi. Ya, bisa ditarik. Jepit rambut. Bisa. Ya, apa aja sudah yang dicoba? Nah, ambil dulu. Yang pertama, bendanya nasi. Kamu boleh coba. Angkat benda pakai bisa di atas buku. Nah, ya, bisa. Bisa. Terus, apa lagi? Ini nah, angkat dia begini. Angkat benda pakai bisa di atas karton. Lanjut. Apa lagi? Buku paket. Nah, nanti kelompok yang lain siapkan apa? Semua bendanya maju muka. Ya, benda magnetis saya harus pakai. Tidak bisa ditembus oleh magnet. Apa lagi? Penggaris. Iya, bisa ditembus penggaris. Plastik. Bisa, ya. Jadi apa aja yang mau ditembus tadi nak? Buku tulis, karton, penggaris, plastik. Jadi ada 4 benda yang bisa ditembus oleh magnet di percobaan kelompok umum. Selanjutnya itu aja dong. Baca.
misalnya yang kutub tidak sama, bilangnya tertarik. Selanjutnya cara cari nipang. Iya. Sudahkah berhasil dengan cara menggosok? Bila belum bisa diangkat berarti kurang menggosoknya. Nah ya, berhasil. Yang kedua, dengan cara induksi. Ya, jangan dilepas, induksi menempel. Iya, betul. Dengan elektromagnetik. Panas sudah ternyata. Nah, belum dipegang aja dulu. Maksa mulia nih. Nah, gagalnya kurang kritiknya nih jadi rumah tangga nih. Ayo bujur-bujur. Coba lagi sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sifat magnetnya apa? Magnet dapat
Bismillah. Untuk yang berbeda jika didapatkan akan naik dengan yang sama jika didapatkan akan turun. Ya, kan Sultan. Nah itu apa? Sebutkan nama kabarnya. Bentuk yang sama. Untuk huruf ya. Selanjutnya membuat magnet. Yang pertama dengan cara gosok. Berhasil lagi tadi. Coba. Oh.
jarinya. Gantungan baju. Nah ya, tarik. Dua. Nah, Penjepit kertas besar. ya. Paku. Berdua. Ya. Magnet dapat menembus setiap tertentu. Lepas. Kertas siapanya. Ya. Dua. Ya. Enam. Tutup ya, berbeda dorongnya. Nah, kalau yang sama dorong yang berbeda. Ya. Satu sementara. Selanjutnya siapa yang dulu? Nah, ini dulu lah. Jangan berdua. Tapi mainan minat Ya.
Itunya untuk pulpen. Oh ya. Masih tangan biru nih. Ya, Yun.
Iya, cara maksudnya. Apa lagi? Oh, terima kasih untuk kegiatan kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Semuanya bisa mencoba, semuanya bisa membuktikan bahwa sifat-sifat magnet yang sudah disebutkan tadi benar. Kemudian mencoba mempraktekkan membuat magnet dengan 3 cara tadi. Sudah berhasil semuanya, walaupun ada beberapa yang terkendala lambat gosokannya atau kurang keras menggosok, jadi lambat menarik benda magnetisnya. Nah, ibu tanya, hal apa yang paling mengejutkan yang kalian temukan tentang magnet? Apa ya yang ternyata apa? Ternyata magnet bisa menarik benda-benda tertentu. Apalagi? Ya, bisa menembus benda-benda tertentu tadi lah. Apalagi? Oh ya, ternyata dijelaskan yang sama khususnya kalau menolak. Apa hal yang baru kalian coba dalam pembelajaran ini? Membuat magnet. Ya, cara membuat magnet. Bila yang belum pernah dicobakan sebelumnya, ini yang baru pertama kali lah. Nah, hebat kalian sudah mencoba mempraktekkan dan berhasil. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan?
bagikan itu mungkin apa nilainya magnetnya lebih besar daripada itu kemungkinan bisa aja menarik karena gaya magnetnya lebih kuat lebih besar. Tapi tadi yang kita coba buat kalian coba kalau nyambung paket yang tebal itu tidak bisa ditembus oleh magnet. Kemudian masih ingat nggak medan magnet itu apa tadi? Ruang fisika magnet yang dapat Ya bujur. Ruang di sekitar magnet yang masih terdapat gaya tarik magnet. Jadi hari ini kita belajar tentang magnet tadi, jenis, kemudian sifat, medan magnet dan juga pemanfaatan magnet di dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja itu ya alat rumah tangga yang ada magnetnya? Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah disampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baca bersama-sama. Ini kelompoknya maju kumpulkan tugasnya lawan bareng-bareng. Ikut kelompoknya. Boleh? Bentar, yang udah dapat 5. Siapa? Nadia? Nadira? Ayo. Iya, dan Nadira tuh sudah dapat 5 bintang.